Seri Pelangi di Langit Singosari. Bara di atas Singgasana. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 25. Dalam pada itu, tepat setelah Sumekar meninggalkan Anusapati, Tohjaya beserta kedua pengawalnya pun masuk pula ke dalam taman. Sambil mengerutkan keningnya ia memandangi Mahisa Agni dan Anusapati. Kemudian sambil tersenyum dibuat-buat ia berkata, "Selamat bertemu Paman. Sudah lama aku tidak melihat Paman." Mahisa Agni memandanginya sejenak. Kemudian ia pun tersenyum sambil melangkah mendekatinya diikuti oleh Anusapati. Mahisa Agni menyahut, "Aku sudah beberapa hari berada di Singasari. Aku sudah mendengar dari Ayahanda. Tetapi bukankah baru, sekarang kita bertemu?" "Ya. Dan bagaimana dengan Angger selama ini?" "Baik Paman. Baik sekali. Aku dan Kakanda Anusapati selalu berlatih bersama di bawah pimpinan seorang guru. Tetapi sayang, guru kami itu tiba-tiba telah hilang." "Syukurlah," Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Mudah-mudahan Anusapati tekun mengikuti latihan-latihan. Agaknya ia termasuk anak yang malas. Tohjaya tertawa. Dipandanginya Anusapati yang berdiri di sisi Mahisa Agni. Kakang Anusapati adalah murid yang rajin. Bahkan seorang murid yang cepat sekali menerima ilmu yang diberikan kepadanya. Ternyata bahwa Kakang Anusapati di dalam latihan terbuka yang pernah diadakan, tidak terpaut banyak daripadaku." "Oh, Mahisa," Agni mengerutkan keningnya. "Kalau yang kalah masih dipuji keterampilannya menerima ilmu serta kerajinannya, bagaimana dengan yang menang?" Tohjaya terdiam sejenak. Namun kemudian ia pun tertawa. "Ah, bukan maksudku menyombongkan diri. Aku hanya ingin mengatakan bahwa Kakanda Anusapati bukan seorang murid yang malas." Mahisa Agni berpaling ke arah Anusapati sejenak. Katanya, "Mudah-mudahan kata Angger Tohjaya itu benar." "Aku selalu mencoba Paman," desis Anusapati. "Tetapi sayang sekali," sahut Tohjaya. "Selagi kita mulai maju dengan latihan-latihan yang agak berat, guru kami itu hilang begitu saja. Pada saatnya ia akan dapat diketemukan. Mudah-mudahan Paman. Dan kalian akan segera melanjutkan latihan-latihan. Selama ini kami tidak berbuat apa-apa, selain mempelajari ilmu kesusastraan dan tata pemerintahan. Tetapi apabila hal itu tidak diimbangi dengan ilmu kanuragan, maka kemampuan kami kelak tidak akan sempurna." Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Tepat sekali. Keduanya memang harus berkembang. Badaniah dan rohaniah. Ilmu tata lahir dan ilmu pikir serta kesampurnan langgeng. Apakah manfaatnya kita memiliki kesempurnaan lahiriah tetapi tanpa persiapan menjelang hari-hari abadi di hadapan Yang Maha Agung? Apakah kita akan merasa bahagia dengan semua yang kita miliki, tetapi tanpa memiliki jaminan bahwa kita akan dapat bersatu dengan Yang Maha Agung itu? Tohjaya mengerutkan keningnya. Kalau kita hanya sekedar disilaukan oleh kebutuhan badaniah termasuk penguasaan ilmu tata bela diri tanpa penyediaan bekal buat hari langgeng kita, maka yang ada di dunia ini hanyalah kesewenang-wenangan, kedengkian dan kebatilan. Bahkan pendewaan atas kekuasaan yang dilandasi oleh kekuatan lahiriah. Tohjaya mengerutkan keningnya. Ia tidak segera menanggapi kata-kata Mahisa Agni. Namun kemudian ia menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Tepat Paman. Tepat sekali. Itulah sebabnya kita kadang-kadang harus membaca kitab-kitab suci yang memuat ajaran-ajaran serta tuntunan-tuntunan kesampurnaan. Bukan sekedar membaca Angger, tetapi bagaimana dengan ungkapan bacaan itu di dalam hidup kita sehari-hari." "Ya, Tohjaya mengangguk-anggukan kepalanya, tetapi hal serupa itu sebaiknya dibicarakan di dalam kesempatan yang khusus. Aku senang berbicara tentang hal ini. Mungkin pada suatu saat Paman mempunyai waktu yang terluang. Mungkin Ayahanda senang pula berbicara tentang masalah itu." "Tentu. Ayahanda akan senang sekali. Pada perjumpaanku yang pertama kali dengan Tuanku Sri Rajasa, maka yang kita bicarakan pertama kali adalah hubungan kita dengan Yang Maha Agung. Ayahanda Sri Rajasa pasti masih ingat." "Jadi, Paman sudah lama mengenal Ayahanda?" "Sejak kita masih remaja." "Di mana?" Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Masa yang sudah jauh sekali berada di belakang kita. Tidak ada yang menarik untuk dibicarakan. Seperti pada umumnya perjumpaan.
Suatu ketika Angger akan berjumpa dengan seseorang yang sebelumnya belum pernah Angger jumpai dan Angger kenal. Perjumpaan yang sama sekali tidak kita sangka-sangka mungkin akan mempunyai akibat yang jauh sekali. Maksud paman? Sepasang suami istri misalnya. Mungkin mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka pada suatu saat akan bertemu untuk kemudian menjadi suami istri. Tojaya mengerutkan keningnya. Ia tidak begitu mengerti maksud Mahisa Agni, tetapi ia agak malu untuk bertanya. Karena itu maka ia hanya sekedar mengangguk-anggukan kepala. Ah, aku terlampau banyak berbicara, berkata Mahisa Agni. Mungkin Angger mempunyai kepentingan di taman ini? Bukankah sebelah dinding istana lama ini ada juga taman yang lebih baik? Bukan lebih baik paman, tetapi lebih luas. Itulah sebabnya aku datang kemari. Untuk mengurus taman yang begitu luas aku memerlukan juru taman yang ahli. Juru taman yang ada di sana adalah juru taman yang bodoh dan malas. Kalau di sini ada kelebihan juru taman yang baik, aku akan meminjamnya barang 1-2 pekan untuk memberikan tuntunan kepada juru taman di pertamanan sebelah. Dada Anusapati berdesir mendengar permintaan itu. Ia menjadi curiga bahwa Tojaya sekedar akan menyelidiki keadaannya selama juru taman itu ada di pertamanan sebelah. Bukan saja Anusapati, tetapi Mahisa Agni pun menduga demikian pula. Adalah mustahil bahwa juru taman yang ada di pertamanan sebelah sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa atas pertamanannya, dan hal itu baru disadari sekarang. Namun demikian Mahisa Agni menjawab. Aku kira hal itu tidak akan menimbulkan keberatan apapun. Tetapi semuanya terserah kepada Angger Anusapati. Apakah ia akan mengatakannya kepada Ibunda Permaisuri dahulu, atau barangkali Anusapati sendiri dapat memutuskannya? Tentu Ibunda Permaisuri, jawab Anusapati. Tetapi tidak untuk seterusnya, sahut Mahisa Agni. Hanya untuk sepekan 2 pekan. Aku kira hal itu tidak usah kau sampaikan kepada Ibunda Permaisuri. Tetapi setelah 2 pekan orang itu benar-benar harus kembali ke pertamanan ini. Tentu paman, berkata Tojaya kemudian. Selama itu, juru taman tersebut akan memberikan banyak pengetahuannya kepada juru tamanku. Anusapati menjadi termangu-mangu sejenak. Aku kira tidak akan ada keberatan apapun, berkata Mahisa Agni kemudian. Lalu, juru taman yang manakah yang kau kehendaki? Sudah tentu juru taman yang paling baik. Anusapati masih ragu-ragu. Namun Mahisa Agni yang menjawab. Sebaiknya kau panggil juru taman yang memimpin kawan-kawannya di sini. Nanti kita bertanya saja kepadanya. Anusapati menganggukkan kepalanya meskipun ia masih juga ragu-ragu. Namun bukan saja Anusapati, tetapi juga Tojaya mengerutkan keningnya. Ada sesuatu yang terasa tidak sesuai dengan perasaannya. Sejenak kemudian maka seorang juru taman yang tua telah datang menghadap. Sambil duduk bersimpuh ia bertanya. Ampun tuanku, apakah yang harus hamba lakukan untuk tuanku? Anusapati masih juga ragu-ragu. Namun kemudian ia berkata. Paman, Adinda Tojaya memerlukan seorang juru taman yang paling baik di sini untuk sepekan saja. Untuk apa tuanku? Ia harus memberikan tuntunan kepada juru taman di taman sebelah, karena juru taman yang ada di sana menurut Adinda Tojaya ternyata kurang baik. Juru taman yang tua itu mengangguk-angguk. Nah, siapakah juru taman yang terbaik di sini? Juru taman itu menjawab. Oh, sudah tentu juru taman yang baru saja menunjukkan tuanku bunga ceplok piring. Maksudku bunga arum dalu itu. Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Orang itu adalah Sumekar. Namun Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya sambil berkata. Panggil orang itu kemari. Sejenak kemudian Sumekar pun sudah menghadap. Mahisa Agnilah yang memberitahukan kepadanya bahwa Tojaya memerlukan seorang juru taman yang paling baik. Aku kira memang kau yang dapat menunjukkan kepada juru taman di sebelah, bagaimana kau mencangkok pohon-pohon perdu, pohon buah-buahan dan lain-lainnya. Kau dapat menempel, merundukan dan memilih biji-bijian. Sumekar mengangguk kecil. Tetapi itu pun hanya sekedarnya tuanku. Hamba bukan seorang yang sebenarnya dapat melakukan hal itu. Anusapati tidak mengatakan sesuatu, selain memandang Sumekar dan Mahisa Agni berganti-ganti. Apakah ia dapat aku bawa sekarang? Bertanya Tojaya. Kalau Anusapati tidak berkeberatan? Anusapati menganggukkan kepalanya. Baiklah.
Tetapi tidak lebih dari sepekan. Dengan demikian aku tidak usah menyampaikannya kepada Ibunda Permaisuri. Sepekan itu sudah cukup. Marilah, berkata Tohjaya. Ikutlah aku. Sumekar pun kemudian membenahi pakaiannya. Sekilas ia memandang wajah Mahisa Agni dan Mahisa Agni pun mengangguk kecil. Sepeninggal Tohjaya yang diikuti oleh Sumekar, maka Anusapati menjadi termangu-mangu. Tetapi Mahisa Agni kemudian berkata, marilah kita pergi. Setelah minta diri kepada juru taman, maka keduanya pun meninggalkan pertamanan itu. Anusapati masih saja termangu-mangu oleh kecurigaannya. Kau curiga? Tiba-tiba Mahisa Agni menebak perasaannya. Ya Paman. Sumekar adalah orang yang tepat. Kenapa justru Paman Sumekar? Sumekar tidak akan dapat diperas dengan cara apapun. Ia juga tidak akan dapat disuap untuk mengatakan kelemahan-kelemahan yang ada padamu. Kau mengerti? Sedang aku tidak mempercayai orang lain. Dengan ancaman dan mungkin dengan suapan-suapan, orang lain akan mengatakan, seandainya mereka mengetahui sekelumit saja dari kelemahan-kelemahan yang ada padamu. Tidak seorang pun yang mengetahuinya. Itu lebih baik. Tetapi Sumekar lebih dapat dipercaya. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Pendapat pamannya itu memang benar. Mungkin ada satu atau dua orang juru taman yang melihatnya dalam pakaian yang kurang wajar, atau sikapnya, dan barangkali, juga kadang-kadang ia kurang hati-hati apabila ia pergi meninggalkan istana di malam hari, karena juru taman itu pada umumnya tinggal di seputar halaman istana. Kau mengerti maksudnya? Ya Paman. Aku mengerti sekarang. Memang sebaiknya Paman Sumekar. Kita pun akan dapat mengetahui apa yang dilakukan oleh Adinda Tohjaya itu dengan juru taman yang dimintanya. Setiap malam ia akan kembali ke pondoknya. Jangan tergesa-gesa. Jangan hubungi Sumekar sebelum ia selesai sama sekali. Mungkin Tohjaya mempunyai pengawas-pengawas yang dapat mencurigai kau dan Sumekar. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Ia mengerti betul maksud pamannya, sehingga ia tidak lagi menjadi ragu-ragu melepaskan Sumekar. Dalam pada itu waktu yang diberikan kepada Mahisa Agni pun menjadi semakin pendek. Terasa betapa berat perasaannya untuk meninggalkan Singasari. Apalagi ibunya, Emban Pemomong Kendedes, sudah menjadi semakin tua dan lemah. Meskipun emban itu sudah dibebaskan dari segala macam tugasnya yang berat, namun perempuan tua itu sendirilah yang masih selalu melakukan tugasnya, melayani Kendedes seperti ia melayani di masa kanak-kanaknya. Kadang-kadang Mahisa Agni merasa dirinya bersalah terhadap ibunya. Kenapa ia tidak dapat berterus terang kepada orang-orang di sekelilingnya, bahwa ia adalah anak emban itu? Kenapa ia harus tetap berpura-pura menganggap perempuan yang melahirkan itu sebagai seorang emban, sedang ia mendapat pangkat yang setinggi-tingginya di Kediri? Tetapi ketika hal itu dikatakannya kepada ibunya, maka perempuan tua itu tersenyum. Bukan salahmu Agni. Apalagi aku merasa paling sesuai di sini, di dekat Tuanku Permaisuri. Kalau di sini aku merasa tidak tentram, dan kau membiarkan aku dalam keadaan itu, nah, barulah kau seorang anak yang berdosa kepada ibunya. Tetapi kau tidak. Kau menempatkan aku sekarang di tempat yang paling aku senangi, yang memberi aku ketentraman yang sesuai dengan jiwaku. Itu sudah cukup. Dan kau sudah berbuat sebaik-baiknya untuk ibumu. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Katanya, Ibu, keadaan ibu sangat berbeda dengan tingkat kehidupanku di Kediri. Aku mendapat apa saja yang aku inginkan, seandainya aku mau. Ibu pun akan mendapat apa yang ibu ingini. Perempuan itu masih juga tersenyum. Aku sudah mendapat apa yang aku ingini. Apakah yang lebih baik buat seseorang dari ketentraman dan kedamaian hati? Orang dapat mencari ketentraman dan kedamaian hati di tengah-tengah harta yang berlimpah-limpah agar ia merasa hidupnya dan keluarganya akan terjamin di sepanjang umur mereka. Ada orang yang merasa mendapatkan ketentraman dan kedamaian hati di atas pangkat dan derajat, sebab dengan demikian tidak seorang pun yang akan mengganggunya. Biarlah mereka berusaha untuk mendapatkan yang mereka ingini. Tetapi aku sudah mendapatkan ketentraman dan kedamaian hati. Di tempat ini, di dekat momonganku itulah aku mendapat ketentraman dan kedamaian hati yang tidak akan dapat ditukas dengan apapun juga. Mahisa Agni mengangguk-anggukan kepalanya. Kau dapat mengerti Mahisa Agni? Ya Ibu, aku mengerti.
Karena itu, jangan cemaskan aku. Kalau sampai waktunya kau harus kembali, kembalilah ke Kediri. Aku sudah merasa mapan tinggal di sini sebagai emban pemomong tuanku Permaisuri Kendedes, karena aku sudah melayaninya sejak kanak-kanak. Mahisa Agni hanya dapat menarik nafas dalam-dalam. Memang lebih baik bagi ibunya untuk tetap tinggal di Singasari. Tetapi ia tidak dapat menyingkirkan perasaannya, seolah-olah ia hidup dalam tataran yang jauh berbeda dari ibunya. Ia seorang wakil mahkota di Kediri dan ibunya sekedar seorang emban di Singasari. Namun demikian Mahisa Agni tidak dapat berbuat sesuatu, apalagi karena ibunya sendiri tidak menghendakinya. Dalam pada itu, prajurit-prajurit yang mendapat perintah untuk mencari pelatih kedua putra Sri Rajasa masih saja berusaha menemukannya di segala tempat. Tempat-tempat yang selama ini tidak pernah dijamah tangan manusia pun dijelajahinya untuk menemukannya. Tetapi sampai sedemikian jauh, tidak seorang pun yang berhasil. Tetapi sehari sebelum Mahisa Agni menghabiskan waktunya di Singasari ternyata seisi istana, bahkan hampir seluruh Singasari menjadi gempar. Dua orang prajurit yang kebetulan berjalan menyelusuri sebatang sungai dapat menemukan sesosok mayat yang hampir tidak dapat dikenal lagi. Namun akhirnya mereka yakin bahwa mayat itu adalah mayat yang mereka cari. Tanpa menyentuh mayat itu lebih dahulu, kedua prajurit itu pun segera melaporkannya bahwa mereka telah menemukan sesosok mayat. Sri Rajasa pun kemudian segera mengirim beberapa orang perwira tertinggi Singasari untuk melihat kemungkinan-kemungkinan apakah yang telah terjadi pada prajurit itu. Dan bahkan Tojaya pun menyatakan untuk ikut serta melihat gurunya yang telah meninggal itu. Sebaiknya kau ikut pula Anusapati, berkata Mahisa Agni. Anusapati merenung sejenak. Lalu, baiklah paman kita akan ikut. Dan apakah paman akan ikut serta pula? Ya, kita akan menghadap Sri Rajasa, dan mohon diperkenankan ikut di dalam rombongan itu. Kau mempunyai hak yang sama seperti Tojaya, sedang aku akan mempergunakan pengaruhku atas Sri Rajasa. Akhirnya keduanya pun ikut pula untuk menentukan, apakah sebabnya maka prajurit pelatih kedua putra Sri Rajasa itu meninggal di dalam jurang. Sejenak kemudian maka serombongan kecil perwira dan prajurit Singasari pun pergi mengikuti kedua orang prajurit yang telah berhasil menemukan mayat di dalam jurang itu. Dengan teliti para prajurit Singasari itu pun mengamat-amati keadaan di sekelilingnya. Mereka masih menemukan pedang prajurit itu di dalam sarungnya. Ketika seorang perwira menarik pedang itu, dilihatnya bahwa pedang itu masih tetap bersih. Seorang perwira yang lain melihat segumpal batu padas yang pecah di bibir jurang dan beberapa bongkah berserakan di sekitar mayat itu. Aneh, desis Mahisa Agni. Tampaknya seperti sebuah kecelakaan. Kawan-kawannya mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi mereka masih tetap bertanya-tanya, kenapa prajurit itu sampai ke tempat itu? Tojaya yang ikut serta di dalam rombongan itu pun mencoba melihat keadaan di sekitarnya dengan teliti. Tetapi ia tidak menemukan tanda-tanda yang dapat menunjukkan keadaan yang lain dari sebuah kecelakaan. Apakah pendapat tuanku? Bertanya seorang prajurit kepadanya. Tojaya menggeleng-gelengkan kepalanya. Aku tidak dapat mengatakan apa-apa. Aku tidak melihat tanda-tanda yang dapat menuntut kepada suatu dugaan yang lain. Perwira prajurit itu mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian ia mendekati Anusapati yang berdiri di samping Mahisa Agni. Apakah pendapat tuanku? Anusapati menggelengkan kepalanya pula. Meskipun dadanya terasa berdentangan, namun ia menjawab seperti Tojaya menjawab. Aku pun tidak melihat tanda-tanda apapun yang menunjukkan suatu keadaan selain sebuah kecelakaan. Ya. Agaknya kita berkesimpulan demikian, berkata perwira prajurit itu. Tetapi kenapa prajurit ini datang kemari? Pertanyaan inilah yang membuat kita menjadi pening. Ya, kenapa ia datang kemari, ulang Anusapati. Tempat ini barangkali memang tidak pernah dijamah seseorang. Daerah ini daerah yang sangat sulit dan sepi. Perwira prajurit itu mengangguk-anggukan kepalanya. Kepada Mahisa Agni ia berkata, akhirnya kita hanya dapat mengambil kesimpulan bahwa prajurit ini telah mengalami kecelakaan. Kita sependapat, jawab Mahisa Agni. Tetapi sejauh mungkin kita akan mencari jawab, kenapa ia ada di sini. Perwira itu menggeleng-gelengkan kepalanya. Untuk sementara kita tidak akan dapat menjawab. Kecuali kalau kita menemukan sesuatu yang dapat memberi kita petunjuk. Tetapi yang ada hanyalah mayat ini.
Kalau terjadi sesuatu, maka ia pasti akan membela dirinya. Sedangkan pedangnya masih berada di sarungnya. Kecelakaan atau pengkhianatan, desis Tohjaya tiba-tiba. Semua orang berpaling kepadanya. Adalah mustahil sekali guru berada di tempat ini tanpa sebab. Mungkin ia telah terpancing oleh sesuatu kemudian di pinggir jurang ini ia didorong tanpa sempat melakukan pembelaan diri. Ya, itu pun mungkin sekali, sahut Mahisa Agni. Tetapi pertanyaan yang serupa masih harus dijawab. Kenapa kemari? Kalau ia terpancing, apakah yang telah memancingnya kemari? Dan apakah alasannya? Tohjaya mengangguk-anggukan kepalanya. Semuanya memang serba gelap. Sekali lagi rombongan itu mencoba melihat-lihat keadaan di sekitarnya. Kemudian mereka memutuskan untuk membawa mayat itu kembali dan memakamkannya sebagaimana seharusnya seorang prajurit. Laki-laki ini terlampau mudah jatuh cinta, desis salah seorang perwira. Menurut pendengaranku istrinya sampai lebih dari 10 orang. Apakah ada hubungannya dengan keadaannya kini? Maksudmu, prajurit itu mengejar atau mengikuti seorang perempuan, bertanya perwira yang lain. Ya begitulah. Hanya hantu-hantu perempuan yang berkeliaran di tempat seperti ini. Perwira yang pertama pun kemudian berdiam diri. Memang tidak ada alasan untuk dapat mengatakan bahwa seorang perempuan telah datang ke tempat ini. Setelah mayat prajurit itu diletakkan di atas sebuah usungan dan ditutup dengan kain, maka rombongan itu pun siap untuk kembali ke istana. Kita naik tebing, berkata perwira yang ditugaskan untuk memimpin rombongan itu. Lihat, tebing di sebelah agak landai dan agaknya memang mungkin dipanjat. Rombongan itu pun kemudian merangkak naik ke atas tebing. Dengan hati-hati mereka yang membawa usungan itu pun naik setapak demi setapak. Sekali-sekali mereka bertukar tempat dan berganti orang, karena tangan-tangan mereka telah basah oleh keringat dan kepala mereka telah pening oleh bau yang hampir tidak tertahankan. Dalam pada itu, Anusapati masih saja selalu berdebar-debar. Di tempat inilah ia selalu naik dan turun apabila ia pergi ke tempat ini untuk berlatih. Batu-batu yang sekarang dipijaknya itu pula lah yang selalu dipijaknya pula di malam hari bersama-sama dengan Sumekar yang kini sedang dipinjam oleh Tohjaya. Tetapi agaknya tidak seorang pun dari rombongan itu yang dapat melihat bekas-bekasnya, bahwa kadang-kadang ada juga seseorang yang datang ke tempat itu. Guguran-guguran batu padas di tebing yang dikenal oleh Anusapati atau Sumekar dengan tangannya, sama sekali tidak menarik perhatian. Tampaknya batu itu memang pecah oleh cuaca yang berubah-ubah atau sama sekali sudah tidak berbekas lagi. Ketika mereka naik sampai ke atas, Anusapati pun masih juga berdebar-debar. Yang diperhatikannya terutama adalah Tohjaya. Agaknya ia benar-benar sedang mencari sesuatu untuk memecahkan teka-teki tentang kematian prajurit itu. Setelah beberapa hari, ternyata bekas-bekas perkelahian antara Anusapati dan prajurit itu pun sudah tidak begitu jelas lagi. Apalagi, tebing yang landai tidak tepat berada di bagian yang beberapa hari yang lalu rusak karena injakan kaki-kaki mereka yang sedang berkelahi. Kita lihat bibir jurang ini, dari mana prajurit itu terjatuh, desis Tohjaya. Dada Anusapati berdesir mendengarnya. Kalau masih ada sedikit saja bekas-bekas perkelahian itu, maka pasti akan menumbuhkan kecurigaan pada setiap anggota rombongan ini. Rombongan itu pun kemudian berhenti. Sejenak mereka saling berpandangan. Kemudian pemimpin rombongan pun menganggukkan kepalanya. Baiklah, katanya. Kita akan melihat, apakah ada tanda-tanda yang dapat memberi beberapa petunjuk buat kita. Mereka pun kemudian berbelok sedikit menuju ke pinggir jurang, tepat di atas prajurit itu tergelincir di pinggir jurang. Yang berjalan di paling depan adalah Mahisa Agni. Di belakangnya adalah pemimpin rombongan, diikuti oleh Tohjaya, yang berjalan bersama Anusapati, kemudian para perwira dan prajurit. Mereka menurut saja kemana Mahisa Agni berjalan tanpa menghiraukan rerumputan yang mereka injak-injak dengan kaki mereka. Mahisa Agni pun kemudian berhenti beberapa langkah di bibir jurang. Ia pun kemudian mengamat-amati tempat itu bersama setiap orang di dalam rombongannya. Tetapi yang mereka lihat, justru adalah bekas-bekas kaki mereka sendiri di atas batang-batang ilalang yang patah-patah. Hanya Mahisa Agni dan Anusapati sajalah yang memperhatikan, beberapa batang ilalang yang sudah kekuning-kuningan berhamburan di bawah kaki mereka,
karena mereka mengetahui bahwa selagi prajurit itu mencari Anusapati, ia sudah mengayun-ayunkan pedangnya dan memotong batang-batang ilalang itu, yang kini sudah menjadi kuning kering. Apalagi injakan akan kaki mereka sendiri, seolah-olah telah menghapuskan segala macam jejak hampir sempurna. Tidak ada yang menarik perhatian, berkata pemimpin rombongan. Beberapa orang perwira dan prajurit yang lain pun menganggukkan kepalanya. Salah seorang dari mereka berkata, "Ya, memang tidak ada tanda-tanda yang dapat menunjukkan sesuatu." Tohjaya yang mencoba mengamati keadaan itu dengan saksama berkata, "Aneh sekali. Daerah ini sama sekali bukan tempat tamasya atau daerah perburuan. Kenapa ia dapat datang ke tempat ini dan terjerumus ke dalam jurang?" "Ya tuanku. Itulah yang menjadi teka-teki bagi kita selama ini," jawab pemimpin rombongan. "Tidak ada orang yang tanpa alasan yang kuat datang ke tempat ini," sambung Anusapati. "Hamba tuanku putra mahkota. Kita berhadapan dengan suatu teka-teki yang sukar untuk dipecahkan." Mahisa Agni pun kemudian berkata pula, "Kita harus bekerja keras untuk dapat memecahkan teka-teki ini. Kita sama sekali tidak menemukan petunjuk apapun." Meskipun orang-orang lain di dalam rombongan itu menganggukkan kepalanya, namun Mahisa Agni pun menjadi berdebar-debar. Ia melihat beberapa batang pohon perdu yang patah bekas irisan senjata tajam. Kalau salah seorang dari mereka melihatnya, maka mereka pun akan segera menarik kesimpulan bahwa di tempat itu telah dipergunakan sejenis senjata yang tajam. Untunglah bahwa justru karena mereka seolah berdesakan di tempat itu, mereka tidak sempat memperhatikannya. Apalagi para prajurit yang mengusung mayat prajurit yang meninggal itu, agaknya menjadi gelisah sekali oleh bau yang tajam. "Marilah kita meneruskan perjalanan ini," berkata pemimpin rombongan itu. Rombongan itu pun kemudian melanjutkan perjalanannya kembali ke istana. Tetapi ketika mereka mendekati kota, pemimpin rombongan itu berkata, "Kita menunggu gelap. Mayat itu akan sangat mengganggu. Jika kita masuk kota selagi kota sedang ramai, maka akan segera menumbuhkan masalah yang dapat mengganggu ketenangan. Di dalam keadaan damai sekarang ini, masalah semacam ini dapat menjadi masalah yang terasa menggetarkan jantung." "Bagus sekali," sahut Mahisa Agni. Dan ia pun memuji keterampilan berpikir perwira pemimpin rombongan itu. Dengan demikian, maka rombongan yang membawa mayat prajurit itu memasuki istana ketika malam telah menjadi kelam. Jalan-jalan telah menjadi sunyi dan pintu-pintu rumah sudah tertutup rapat. Namun demikian, masih ada juga 1-2 orang yang tinggal di tepi jalan bertanya di antara mereka, "Heh, apakah aku mencium bau sesuatu yang tajam?" "Ya, aku juga." Tetapi sejenak kemudian bau itu sudah hilang dari lingkungan mereka. Rakyat Singasari tidak melihat kapan mayat itu dibawa ke istana. Namun di hari berikutnya mereka mendengar bahwa mayat prajurit itu akan dimakamkan dari istana, sambil menunggu masa pembakaran. Hal itu agaknya telah memberikan kesempatan kepada Mahisa Agni untuk menunda kepergiannya kembali ke Kediri untuk beberapa hari. Hanya utusannya lah yang mendahuluinya dan memberitahukan bahwa perjalanan Mahisa Agni tertunda beberapa lama. "Anusapati," berkata Mahisa Agni pada suatu saat, "sejak sekarang kau harus benar-benar berhati-hati. Agaknya Tohjaya masih saja menaruh kecurigaan atasmu. Meskipun seandainya ia tidak menuduh kau sendiri yang melakukan pembunuhan itu, tetapi kau telah mempergunakan orang lain. Namun agaknya ia tidak dapat menemukan bukti apapun. Karena itu, kau harus selalu menjaga dirimu. Untuk beberapa lama kau tidak usah pergi dahulu bersama pamanmu Sumekar sampai keadaan menjadi reda. Kalau setiap orang sudah mulai melupakan peristiwa ini, barulah kau mulai lagi berlatih dan menyempurnakan latihanmu. Sementara ini kau dapat berlatih di dalam istana, bahkan di dalam bilikmu." Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Ia sadar, apakah yang harus dilakukannya. Memang di dalam bilik yang sempit pun ia dapat meningkatkan kemampuannya. Dengan pasir yang dipanasi, ia dapat mempertinggi daya tahan kulitnya. Ia dapat menekan pasir panas itu dengan telapak tangannya, menghunjamkan jari-jarinya masuk ke dalamnya dan kemudian seluruh lengannya. Dan sudah tentu embanya akan sanggup membantunya. "Kau masih harus menunggu Sumekar," berkata Mahisa Agni kemudian. "Apa saja yang sudah dilakukan di pertamanan sebelah. Kelak kau akan mengetahui apa saja yang ingin diketahui oleh Tohjaya tentang dirimu." Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Ia memahami benar-benar maksud pamannya.
Selama ini ia memang merasa bahwa Tohjaya selalu mencurigainya. Meskipun selama berada di Singasari Mahisa Agni tidak dapat membawa Anusapati untuk menunjukkan kemampuannya selama ditinggalkannya ke Kediri, namun di dalam suatu kesempatan Mahisa Agni masih juga dapat mengukur serba sedikit, bagaimana putra mahkota itu kini. Di dalam bilik yang tertutup, Mahisa Agni dan Anusapati sempat juga mengukur kekuatan. Sambil berjabat tangan mereka menyalurkan kekuatan masing-masing ke telapak tangan. Ketika wajah Anusapati kemudian menjadi pucat, maka berkatalah Mahisa Agni. Lepaskan perlahan-lahan. Keduanya mengurangi tekanan kekuatan masing-masing sehingga akhirnya tangan itu terlepas sama sekali. Kau memang maju Anusapati, berkata Mahisa Agni kemudian, sementara Anusapati duduk dengan keringat yang terperas dari tubuhnya. Nafasnya menjadi terengah-engah dan telapak tangannya serasa menjadi pipih. Nafasku hampir putus, desisnya. Mahisa Agni tersenyum. Berlatihlah terus Anusapati. Pasir yang dipanasi itu pun baik pula. Tetapi ayunan kekuatan di udara terbuka, tanpa pengekangan apapun juga, akan sangat bermanfaat. Tetapi kau harus sangat berhati-hati sejak saat ini. Kalau seseorang melihat kau keluar, maka Tohjaya pasti akan menghubungkannya dengan hilangnya prajurit itu. Ya Paman. Aku akan mencoba mendapatkan kesempatan yang sebaik-baiknya. Tanpa menimbulkan kecurigaan apapun di kalangan istana. Kalau kau salah langkah, maka semuanya akan gagal. Kau adalah putra mahkota, yang kelak akan menggantikan kedudukan Sri Rajasa. Kegoncangan kedudukanmu akan menggoncangkan Singasari. Ini harus kau sadari. Berbeda dengan Tohjaya. Ia adalah pribadinya sendiri. Meskipun mungkin ia ingin mendapat kedudukan seorang putra mahkota pula, tetapi jarak menuju kepadanya sangat jauh. Kau masih mempunyai beberapa orang adik yang lahir dari ibumu pula. Merekalah yang lebih berhak atas tahta dari Tohjaya. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Ya Paman. Tetapi jawaban itu tidak meyakinkan Mahisa Agni. Namun Mahisa Agni tidak bertanya lebih lanjut. Anusapati sadar bahwa perlakuan Sri Rajasa terhadap adik-adiknya, baik yang lahir dari Ken Dedes maupun dari Ken Umang, pada umumnya berbeda dengan perlakuan atas dirinya. Ini pun merupakan teka-teki yang masih belum terpecahkan baginya. Tetapi tidak seorang pun yang mau membantunya mencari rahasia dari perbedaan sikap itu. Setiap orang selalu menghindar. Pamannya Mahisa Agni pun tidak mau mengatakan apapun juga tentang hal itu. Bahkan diam-diam ia menemui emban tua pemomong ibunya, yang diduganya banyak mengetahui tentang dirinya. Tetapi emban tua itu hanya menggelengkan kepalanya sambil berkata, Ampun tuanku putra mahkota, hamba tidak tahu apapun mengenai diri tuanku, selain bahwa tuanku adalah putra mahkota Singasari yang lahir dari ibunda permaisuri Ken Dedes. Tuanku adalah putra sulung dari tuanku Sri Rajasa Maharaja di Singasari. Dan jawaban-jawaban yang serupa didengarnya pula dari para hamba istana yang tua-tua. Dari juru taman sampai kepada juru dang di dapur istana. Ketika datang saatnya, hari-hari terakhir dari kesempatan yang didapat oleh Mahisa Agni untuk tinggal di Singasari, maka waktu-waktu itu dipergunakannya sebaik-baiknya untuk memberikan petunjuk dan nasihat kepada Anusapati. Pergunakan segala kesempatanmu sebaik-baiknya. Kitab-kitab yang kau pinjam dari Sumekar adalah kitab-kitab yang baik. Pelajarilah semua isinya. Kalau kau masih mempunyai waktu, bacalah kitab-kitab yang tersimpan di gedung perbendaharaan. Kau dapat meminjam kitab-kitab yang berharga yang tersimpan sejak zaman Aku Tunggul Ametung. Apakah Paman mengenal Aku Tunggul Ametung? Ya, serba sedikit. Kenapa Kebo Ijo membunuh aku itu? Aku tidak tahu pasti, jawab Mahisa Agni. Menurut dugaan Paman, adalah guru kemenakanmu. Pada waktu itu, sidang ketujuh pimpinan di Tumapel tidak menemukan jawaban yang tepat untuk menyebut alasan pembunuhan itu. Karena itu, aku pun tidak dapat mengatakannya. Menurut Paman pribadi, aku berada jauh dari istana. Aku tidak mengetahuinya sama sekali. Sekali lagi Anusapati gagal mencari jalan untuk mendapatkan keterangan tentang dirinya. Meskipun ia sudah melingkar lewat jalan yang paling jauh pun, Mahisa Agni agaknya sudah menduga bahwa akhirnya ia akan bertanya tentang dirinya. Agaknya Mahisa Agni dapat menebak apa yang tersirat di dalam hatinya. Karena itu maka katanya,
Tuanku putra mahkota, jangan selalu digelisahkan oleh bayangan-bayangan yang dapat menumbuhkan hayalan-hayalan yang menyesatkan. Berdirilah di atas kenyataan tuanku sekarang. Hamba tidak dapat mengatakan yang lain, kecuali tuanku adalah putra mahkota. Ah paman. Mahisa Agni menepuk pundaknya. Jangan terlampau banyak berhayal Anusapati. Bukan kebiasaan yang baik buat anak-anak muda. Kau harus melihat dunia ini. Bukan dunia yang lain di dalam mimpi atau di dalam angan-anganmu. Anusapati menganggukkan kepalanya. Ingat-ingatlah. Yang kau hadapi adalah duniamu ini, bukan hayalan dan angan-angan. Dunia ini pula yang dapat mendera kau ke dalam kesulitan, bahkan ke dalam bahaya yang mengancam jiwamu. Anusapati masih belum menyahut selain mengangguk-anggukkan kepalanya. Kadang-kadang ia mengerutkan keningnya dan kadang-kadang menarik nafas dalam-dalam. Dalam pada itu Mahisa Agni berkata pula, perhitungkan sebaik-baiknya masalah-masalah yang kau hadapi. Ingat, kau berada di dalam suatu lingkungan yang buram. Kau tidak dapat melihat jelas keadaan yang sebenarnya di sekitarmu. Kalau pada suatu saat kau ragu-ragu, ajaklah pamanmu Sumekar berbincang. Tetapi itu pun kau harus berhati-hati. Anusapati mengangguk. Jawabnya, baik paman. Aku akan selalu mengingat-ingat pesan paman. Jagalah perasaan ibumu baik-baik. Kau jangan menambah menggelisahkan perasaannya. Kau mengerti? Ya paman. Dan aku masih ingin menitipkan seorang lagi kepadamu. Kau tahu bahwa ibumu mempunyai seorang pemomong? Seorang emban yang telah tua? Ya paman. Emban tua itu adalah pemomong ibumu sejak ia kanak-kanak. Kau mau ikut serta menjaganya? Ya paman. Kalau ada apa-apa dengan perempuan tua itu, tolong, mintalah kepada prajurit penghubung atas izin Sri Rajasa beritahukan hal itu kepadaku. Anusapati mengerutkan keningnya. Apakah kau heran bahwa aku menaruh perhatian begitu besar kepada emban tua itu? Anusapati tidak menjawab. Emban itu adalah emban yang sangat baik kepada ibumu dan kepadaku sejak kami masih kanak-kanak. Kau mengerti? Ya paman. Aku juga sudah berpesan kepada ibunda, Tuan Putri Kendedes, agar berusaha memberitahukan kepadaku semua perkembangan yang terjadi atasnya. Baik paman. Dan Mahisa Agni masih banyak lagi meninggalkan pesan, tuntunan dan petunjuk-petunjuk. Bahkan Mahisa Agni sempat pula memberikan nama-nama kitab yang baik untuk dibaca. Yang banyak memberi petunjuk tentang olah pikir, ilmu kesampurnan batin dan berbagai segi hidup badaniah dan rohaniah. Kitab adalah guru yang paling sabar dan baik buat seseorang. Ia tidak pernah marah meskipun seandainya kau minta ia mengulang terus-menerus. Ia tidak akan jemu seandainya kau tidak segera mengerti maksudnya. Dan ia akan bersedia melayanimu kapan saja kau kehendaki tanpa batas waktu. Siang, sore, malam dan pagi, pesan Mahisa Agni kepada putra mahkota. Dan Anusapati pun menyadarinya, bahwa dari kitab-kitab itu ia akan banyak mendapat ilmu pengetahuan dan pendalaman tentang hidup dan kehidupan. Demikianlah, akhirnya Mahisa Agni pun harus meninggalkan Singasari dengan berbagai macam perasaan. Ternyata Singasari banyak menyimpan masalah baginya. Persoalan yang menyangkut Anusapati, Kendedes dan ibunya yang menjadi semakin tua dan lemah. Sikap Tojaya yang penuh curiga, prajurit dan para hamba istana yang tidak dapat dipercaya lagi, dan masih banyak lagi. Tetapi di saat-saat terakhir agaknya Anusapati sudah menjadi semakin dewasa, sehingga ia sudah banyak mempunyai pertimbangan yang cukup masak. Dengan hadirnya Sumekar di istana, terasa beban Mahisa Agni agak berkurang. Sepeninggal Mahisa Agni, Anusapati kembali merasa sepi dan asing di rumah sendiri. Bahkan dengan adik-adik seibunya, ia tidak begitu rapat bergaul, karena adik-adiknya selalu dekat pula dengan ayahanda Sri Rajasa di bangsal yang terpisah. Lambat laun, perasaan asing itu pun terasa menjadi semakin mencekiknya. Bahkan kemudian ia menganggap bahwa dirinya memang sengaja dipisahkan dari keadaan di sekitarnya. Demikianlah setelah sepekan lewat dari saat Sumekar diminta untuk membantu di pertamanan sebelah. Anusapati lalu mengharapkannya segera kembali. Tetapi sampai pada hari ke-10, Anusapati masih belum melihat Sumekar di pertamanannya. Apakah yang terjadi? Bertanya Anusapati di dalam hati. Di saat-saat yang demikian Anusapati benar-benar merasa terpencil.
Merasa sendiri di dalam lingkungan yang ramai dan bahkan pusat perhatian seluruh kerajaan Singasari. Dalam keadaan yang demikian, ia kadang-kadang datang menghadap ibunya. Namun setiap kali, ia merasa telah membuat ibunya semakin berduka. Hidupku memang merupakan teka-teki. Bagaimana aku tidak boleh berangan-angan? Apabila aku selalu dibayangi oleh rahasia yang tidak terpecahkan? Anusapati bertanya kepada diri sendiri. Tetapi ia tidak melupakan segala pesan pamannya. Ia tidak ingin menambah ibunya menjadi semakin muram, sehingga dengan demikian, apabila ia datang menghadap ibunda, ia selalu mencoba menunjukkan kecerahan hatinya dengan menyebutkan berbagai macam cerita dan persoalan di dalam kitab-kitab yang dibacanya. Kau banyak sekali membaca Anusapati, bertanya ibunya. Hamba ibunda permaisuri, jawab Anusapati. Hamba ingin menjelajahi dunia lewat kitab-kitab yang dapat hamba temukan di bangsal perbendaharaan. Bagus. Kau sudah memilih kesibukan yang tepat. Teruskanlah. Kau akan banyak mendapat bekal di kemudian hari. Demikianlah, maka baru pada hari ke-15, Anusapati melihat Sumekar berada di taman. Karena itu, maka ia pun segera mendekatinya sambil bertanya. Baru sekarang kau dilepaskan? Sumekar membungkukkan kepalanya. Hamba tuanku. Kau menjadi semakin gemuk, berkata Anusapati sambil tersenyum. Kawan-kawannya tertawa. Tetapi seorang juru taman yang tua berkata, aku sudah menebak sebelumnya. Anusapati memandanginya sejenak. Kemudian dipandanginya juru taman yang lain yang agaknya juga ingin mendengar kata-kata juru taman yang tua itu lebih lanjut. Bahkan Sumekar sendiri kemudian menyahut. Heh, apakah benar aku menjadi semakin gemuk? Juru taman yang tua itu tertawa. Katanya, aku sudah menduga sebelumnya. Kalau kau berada di sana sebulan, maka kau akan menjadi kian langsing. Kalau setahun, kau akan kehabisan daging dan genap seumurmu, kau pasti sudah menjadi jerangkong. Sumekar tersenyum. Kawan-kawannya pun tertawa berkepanjangan. Aku sudah pernah ikut makan bersama mereka di siang hari, berkata juru taman yang tua itu. Rangsum mereka hanya separuh dari rangsum kita di sini. Kau salah, sahut Sumekar. Heh, bukan rangsum mereka yang separuh rangsum kita di sini. Rangsum mereka pun sama banyaknya dengan rangsum kita di sini. Tetapi karena di sini kebiasaanmu makan 2 bungkus rangsum, maka kau selalu menyangka bahwa rangsum mereka hanya separuh rangsum kita di sini. Heh, begitu? Bertanya Toh Jaya. Ya. Lihatnya. Juru taman yang tua itu mengangguk-anggukan kepalanya. Mungkin kau benar. Mungkin aku memang mendapat 2 bagian setiap hari di sini. Sekali lagi juru taman itu tertawa. Sumekar pun tertawa pula. Sedang Anusapati tersenyum sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Meskipun demikian, meskipun mereka sempat juga berkelakar, tetapi Anusapati tidak dapat bertanya kepada Sumekar, apa saja yang telah dialaminya di taman sebelah. Untuk itu ia memerlukan waktu tersendiri, tanpa diketahui oleh siapapun. Anusapati hampir tidak sabar menunggu saat itu. Setiap kali ia dengan gelisah mondar-mandir di dalam bangsal. Serasa sesuatu selalu mendesak di dalam dadanya, sehingga embannya yang melihat putra mahkota itu gelisah, bertanya dengan hati-hati. Ampun tuanku. Apakah yang telah menggelisahkan tuanku? Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya. Banyak sekali bibi. Tetapi tidak apa-apa. Aku hanya tidak sabar saja menunggu sesuatu. Bukan karena hal-hal yang berbahaya bagiku. Embannya mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia tidak berani bertanya terlampau banyak. Jawaban itu sudah cukup baginya untuk membuatnya tidak terlampau dicengkam oleh kegelisahan Anusapati. Emban yang setiap hari melihat perkembangan putra mahkota itu, merasa bahwa kadang-kadang dirinya sendiri juga selalu dilanda oleh kecemasan. Kalau Anusapati menjadi gelisah, ia juga menjadi gelisah. Kalau Anusapati menjadi bingung, ia pun menjadi bingung juga. Anusapati pun menyadari betapa embannya seolah-olah ikut serta merasakan goncangan angan perasaannya. Yang lebih mengharukan lagi baginya adalah bahwa embannya pada mulanya adalah orang yang asing baginya, dan yang kadang-kadang berbuat sesuatu yang tidak dapat dimengertinya. Anusapati sama sekali tidak menyadari bahwa sampai saat itu pun embannya kadang-kadang masih harus bersikap aneh.
tetapi tidak terhadapnya. Emban itu kadang-kadang masih harus memberitahukan beberapa masalah tentang Anusapati kepada Ken Umang. Sehingga dengan demikian peranan embannya itu sebenarnya adalah peranan yang cukup berat. Jangan terlampau merisaukan aku, berkata Anusapati itu setiap kali kepada embannya. Aku memang sedang mengalami pergolakan yang kadang-kadang tajam, karena aku sedang berusaha menyempurnakan diriku dari segala segi. Lahiriah dan batiniah. Hamba tuanku, jawab embannya. Tetapi kadang-kadang tuanku memang membuat hamba cemas. Kadang-kadang tuanku tidak tidur hampir semalaman. Kadang-kadang tuanku tidak ada di tempat, dan aku tidak mengerti kemana tuanku pergi. Hus, desis Anusapati. Hanya kaulah yang mengetahui bahwa kadang-kadang aku meninggalkan bangsal ini. Tetapi aku tidak pergi jauh. Aku hanya ingin menyegarkan tubuh. Sebenarnya hamba mengerti, kemana tuanku pergi meskipun tidak tepat. Itulah yang merisaukan hati hamba. Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Sudahlah. Aku sudah menjadi semakin dewasa. Bukankah kau lihat aku sekarang sudah menjadi anak muda yang dewasa? Hamba tuanku. Nah, sebentar lagi aku akan berubah. Aku akan menjadi semakin tenang. Tuanku terlampau menyadari keadaan diri tuanku. Kadang-kadang seseorang tidak mengerti tentang dirinya sendiri apabila ia sedang berada di dalam jenjang kehidupan seperti tuanku sekarang. Tetapi agaknya tuanku dapat menguasai diri pribadi dan dapat mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi atas tuanku sendiri saat ini. Anusapati menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku sering membaca kitab-kitab yang menunjukkan betapa tabiat seseorang. Embannya mengangguk-anggukan kepalanya. Berkembang menurut saluran yang sewajarnya. Nah, kau seterusnya dapat melonggarkan hatimu. Aku berterima kasih kepadamu. Kau sangat baik dan memperhatikan aku seperti anakmu sendiri. Bahkan lebih dari itu. Emban itu tidak menyahut. Namun aku masih selalu mengharap kau berdoa untukku setiap saat. Tentu tuanku. Hamba akan selalu berdoa. Berdoa untuk tuanku, untuk Ibunda Permaisuri dan untuk Singasari. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya pula. Terima kasih. Demikianlah, maka semakin lama Anusapati justru menjadi semakin percaya kepada embannya. Banyak rahasia yang diketahuinya tentang dirinya. Tetapi rahasia itu tetap tersimpan di dalam hatinya. Kalau emban itu ingin berkhianat, maka ia pasti sudah melakukannya, berkata Anusapati di dalam hatinya. Namun demikian, masih saja ada hal-hal yang tertutup bagi emban itu. Karena bagaimanapun juga Anusapati masih memperhitungkan bahwa pendirian seseorang dapat saja berubah di setiap saat. Setelah menunggu beberapa lama, maka Anusapati pun kemudian mendapat juga kesempatan untuk bertemu dan berbicara berdua dengan Sumekar. Ketika Anusapati mengunjungi tamannya, maka ia minta diantar oleh Sumekar untuk melihat-lihat pohon arum dalu. Apakah pohon arum dalu dapat ditanam di dekat bangsalku? Bertanya Anusapati. Tentu tuanku, sahut juru taman yang lain sebelum Sumekar menjawab. Sumekar hanya tersenyum saja melihat juru taman yang sedang menyiangi tanaman di dekat pohon arum dalu itu. Kau dapat menanamnya? Bertanya Anusapati. Tentu. Tetapi agaknya ada yang lebih cakap daripadaku di sini, katanya sambil memandangi Sumekar. Sumekar masih saja tersenyum. Sedang Anusapati pun mendekatinya sambil berkata, "Kenapa bukan kau?" Orang itu mengerutkan keningnya. Hamba sebenarnya juga dapat. Tetapi barangkali tangan hamba agak panas. Sehingga tangan yang dinginlah yang akan menghasilkan tanaman yang lebih baik. Anusapati tertawa kecil. Sekarang, apakah yang sedang kau lakukan itu? Apakah tanganmu yang panas itu tidak akan justru mematikan batang-batang yang sedang kau pegangi? Hamba tidak menyentuh tanamannya, jawabnya. Anusapati mengangguk-anggukan kepalanya. Dan tiba-tiba saja ia bertanya. Kau mempunyai bibit pohon kemuning? Ada tuanku, ada. Di sudut itu agaknya telah tumbuh sebatang pohon kemuning. Nah, sebaiknya kau menanam sebatang lagi di sisi regol sebelah kiri sebagai imbangan batang kemuning yang ada di sebelah kanan. Agaknya pohon kemuning yang ditanam di sebelah kanan regol itu sudah mulai bersemi. Tetapi tangan yang dingin akan lebih baik daripadaku. Marilah kita lihat. Di sebelah kanan itu ditanam oleh seorang yang kau sebut bertangan dingin.
Sekarang tanamlah di sebelah kiri. Aku masih ingin meyakinkan, apakah orang yang kau anggap bertangan dingin memang menghasilkan tanaman yang lebih baik dari mereka yang kau sebut bertangan panas termasuk kau sendiri. Jadi maksud tuanku? Tanamlah pohon itu sekarang. Orang itu mengerutkan keningnya. Tetapi ia tidak dapat mengelak lagi. Hamba tuanku. Hamba akan melakukannya. Anusapati dan Sumekar tersenyum melihat orang itu tegak sambil menekan punggungnya. Punggung ini rasa-rasanya akan patah. Tangi tanaman di dekat pohon arumdalu itu. Kau memang sudah menjadi semakin tua, sahut Anusapati. Juru taman yang melihat Anusapati berwajah cerah, menjadi semakin berani untuk berkelakar. Hamba tuanku. Hamba memang sudah tua. Tetapi sejak hamba masih muda, hamba adalah seorang juru taman. Oh, kalau begitu kau sudah memiliki pengalaman yang banyak sekali. Dengan demikian kau memang sangat diperlukan di pertamanan ini. Orang itu mengerutkan keningnya. Katanya. Maksud hamba, orang lain menjadi semakin baik kedudukannya, hamba masih saja tetap seorang juru taman. Hamba menjadi juru taman di taman ini sejak tuanku aku Tunggul Ametung. Sejak tuanku Sri Rajasa masih seorang pelayan dalam. Anusapati mengerutkan keningnya. Ketika juru taman itu melihat perubahan wajah Anusapati maka segera ia menyambung. Maksudku, sejak lama sekali. Sejak aku menjadi juru taman. Anusapati akhirnya justru tertawa. Itulah sebabnya kau tidak boleh pergi dari pertamanan ini. Kau sudah mengenal pertamanan ini dengan baik. Kau mengenal tabiatnya, jenis-jenis tanah dan tanaman. Bukankah begitu? Juru taman itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, begitulah agaknya nasib hamba. Hamba juru taman sejak muda, dan sampai hamba tidak mampu lagi bekerja, hamba tetap seorang juru taman. Maksudmu, apakah kau ingin menjadi lurah pelayan dalam, atau menjadi kepala perbendaharaan? Tentu tidak tuanku. Hamba tidak akan mampu menerima jabatan itu. Jadi apa keinginanmu sebenarnya? Keinginanku sekarang, satu-satunya adalah istirahat. Anusapati tertawa. Katanya kemudian. Agaknya kau masih malas menanam pohon kemuning itu? Baiklah, sekarang beristirahatlah. Tetapi sore nanti, kalau matahari sudah rendah, adalah waktu yang baik sekali untuk menanam pepohonan. Jangan lupa, berilah air sebanyak-banyaknya, supaya tidak menjadi layu. Baik-baik tuanku. Pergilah beristirahat. Sekarang? Ya sekarang. Juru taman itu termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ditinggalkannya Anusapati, berdua saja dengan Sumekar. Di kejauhan seorang juru taman yang lain sedang sibuk memotong dahan-dahan kayu yang kering. Namun orang itu tidak akan dapat mendengar apapun apabila Anusapati kemudian berbincang dengan Sumekar. Tempat itu justru merupakan tempat yang paling aman bagi keduanya. Pembicaraan di dalam taman itu pasti tidak akan menimbulkan kecurigaan. Juru taman yang lain pasti menganggap bahwa mereka sedang membicarakan jenis tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam pertamanan itu. Bersambung ke bab 26. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.